Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sofyan Hadi dari Prodi Teknik Informatika semester 5. Saya di sini akan mengumpulkan tugas UAS dari mata kuliah Software Testing dengan dosen pengampu Bapak Zulkifli ST MKOM. Oke, untuk soal yang pertama adalah jelaskan yang dimaksud dengan metode pengujian perangkat lunak. Untuk blackbox testing yaitu atau dapat disebut dengan behavior testing adalah pengujian yang dilakukan untuk mengamati hasil input dan output dari perangkat lunak tanpa mengetahui struktur kode dari perangkat lunak. Pengujian ini dilakukan di akhir pembuatan perangkat lunak untuk mengetahui apakah perangkat lunak dapat berfungsi dengan baik. Untuk blackbox testing ini adalah tampilan UI-nya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah white box testing atau yang dapat diartikan menjadi pengujian kotak putih adalah pengujian dilakukan untuk menguji perangkat lunak dengan cara menganalisa dan meneliti struktur internal dan kode dari perangkat lunak. Biasanya white box testing ini pengujian untuk source code pada aplikasi yang dikembangkan. Yang ketiga adalah unit testing adalah proses pengembangan perangkat lunak di mana bagian aplikasi terkecil yang dapat diuji yaitu disebut unit. Diperiksa secara individual dan independen untuk mendapatkan hasil tepat. Metodologi pengujian ini dilakukan selama proses pengembangan oleh software developer. Oke, yang keempat adalah sistem testing adalah pengujian untuk memastikan bahwa keseluruhan sistem tidak berfungsi dan bahwa sistem tidak memenuhi persyaratan pengguna user requirement. Sistem testing biasanya dilakukan di akhir setiap interaksi untuk mengidentifikasi isu-isu penting seperti masalah performance dan software. Integration testing atau pengujian integrasi adalah level pengujian perangkat lunak di mana modul yang berdiri sendiri digabungkan dan diuji sebagai sebuah kesatuan. Oke, yang keenam, acceptance testing adalah bagian inherent dari pengembangan sistem custom. Customer menguji sistem menggunakan data mereka sendiri dan memutuskan apakah itu harus diterima dari pengembangan sistem. Penerimaan menyiratkan bahwa pembayaran akhir harus dilakukan untuk perangkat lunak. Untuk yang 7 yaitu usability testing adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi user experience dari sebuah produk baik itu website maupun aplikasi. Untuk yang ketujuh yaitu performance testing adalah suatu proses untuk menguji batas ketahanan dan kestabilan sebuah sistem termasuk modul aplikasi dan infrastrukturnya, serta menguji bagaimana sistem aplikasi tersebut dapat bekerja kembali setelah terjadi down atau kondisi load yang tinggi. Untuk yang 9, yang I, smoke testing adalah pengujian yang berfokus pada perangkat lunak secara keseluruhan, namun hanya berfokus pada main function. Biasanya mengutamakan positive case, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan pada negative case yang sifatnya critical. Yang J, stress test adalah metode yang telah semakin menjadi alat penting yang digunakan untuk mengidentifikasi kerentanan ini. Untuk yang K, sanity testing adalah pengujian dilakukan terhadap sebuah perangkat lunak dan hanya berfokus pada feature atau fungsi baru. Fungsi yang dilakukan perubahan, baik perubahan itu merupakan perubahan flow bisnis atau perubahan karena ditemukan kesalahan atau bugs yang pada perangkat lunak versi sebelumnya. Analisis atau uji regresi merupakan suatu kajian dari hubungan antara satu variabel yaitu variabel yang diterangkan the explained variable dengan satu atau lebih variabel yaitu variabel yang menerangkan the explanatory. Untuk soal nomor 2 adalah
Menurut Anda kenapa aplikasi yang telah dikembangkan perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu sebelum dirilis? Oke, yang kedua yaitu untuk memastikan bahwa software yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan atau requirement yang sebelumnya ditentukan atau sesuai dengan yang ditentukan. Menemukan kesalahan atau failure sebanyak mungkin dari perangkat lunak yang diuji. Membuat perangkat lunak yang diuji setelah perbaikan dilakukan menjadi perangkat lunak yang berkualitas. Melakukan pengujian secara efektif dan efisien. Mengumpulkan kesalahan yang terjadi dan menggunakan untuk tindakan preventif. Oke, yang soal nomor 3 adalah berikan contoh implementasi pengujian perangkat lunak dengan metode black box testing dan white box testing. Aplikasi yang diuji adalah aplikasi yang menjadi tugas masing-masing. Oke, aplikasinya sendiri saya menggunakan Java NetBeans. Di sini sudah terkoneksi database. Susi gitu loh. Oke, di sini saya menggunakan rental mobil. Nah, ini database-nya menggunakan PHP admin atau MySQL. Oke, selanjutnya ini untuk Java-nya saya akan menguji black box-nya dulu. Mulai dari login. Oke, username ini sesuai dengan yang berada pada database sebelumnya, yaitu admin. Oke, di sini ada TOS. Oke, untuk add mobil sendiri di sini bisa jadi mobil Vios misalnya. Tipe mobilnya Vios apa anjay? Ngerti mobil aja. Vios sekarang. Tahunnya 2011. Nama polisi D456. Harga sewanya 1 juta. Nah, statusnya tersedia. Oke, kita add data berhasil disimpan ke Vios. Untuk ini coba diedit Honda edit. Oke, data berhasil diedit. Kemudian untuk coba delete. Oke, di sini bisa di delete datanya. Jangan refresh. Udah. Terus untuk pinjaman mobil, nama ada misalnya soft yang tadi nicknya alamat Koyoso, emailnya pas kembaran sih nyup pinjaman. Oke, submit. Ini harus tanggal pinjaman harus diisi ya. Oke.